Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Iyana Tulmavia, salah satu guru di SMK Entrepreneur Tafid. Kali ini kita akan belajar tentang materi pelajaran IPAS bab mitigasi bencana. Nah, sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya, kok IPAS mempelajari mitigasi bencana? Nah, saya jelaskan dulu ya. Sesuai dengan namanya IPAS, maka akan mempelajari IPA dan IPS, di mana IPA mempelajari biologi, fisika, dan juga kimia, sedangkan IPS mempelajari geografi, sosiologi, dan juga ekonomi. Nah, mitigasi bencana ini termasuk dalam elemen bumi dan antariksa yang termasuk dalam IPS. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, apa sih? Satu, mengidentifikasikan potensi bencana di Indonesia. Yang kedua, merancang prosedur mitigasi bencana. Kalian tahu nggak ini peta apa? Ini adalah peta persebaran potensi bencana yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak bencana, yaitu apa aja? Gunung berapi, ada gempa bumi, dan juga tanah bergerak. Nah, simbol-simbol ini menunjukkan adanya potensi-potensi bencana yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada segitiga. Itu menandakan adanya gerakan gunung berapi yang ada di Indonesia. Ada yang hijau, oranye, kuning, maupun yang merah. Di mana ini menunjukkan kewaspadaan gunung berapi tersebut. Di mana yang hijau menunjukkan gunung berapi normal, kuning waspada, oranye siaga, dan juga merah adalah awas. Kemudian ada juga lingkaran orange, itu menandakan gempa bumi, sedangkan yang lingkaran merah itu menunjukkan tanah bergerak. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa banyak potensi-potensi bencana yang ada di Indonesia. Kira-kira mengapa sih di Indonesia banyak terjadi bencana? Ada yang tahu? Jadi Indonesia itu terletak berada pada Ring of Fire. Ada yang tahu apa artinya Ring of Fire? Ring of Fire adalah cincin berapi, yaitu aktivitas vulkanik yang intens terjadi karena pertemuan tiga lempeng dunia. Indonesia terletak antara tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Saya tunjukkan, ini adalah jalur yang dilalui oleh jalur Ring of Fire, termasuk dalam dua jalur tersebut. Yang pertama adalah Sirkum Pasifik yang dimulai dari pegunungan Andes. Yang kedua adalah Sikum Mediterania, di mana sirkum ini dimulai dari pegunungan Atlas. Kita bisa lihat di mana peta Indonesia itu dilewati dua sirkum Pasifik dan juga Mediterania. Itulah mengapa di Indonesia banyak terjadi bencana gempa bumi dan juga gunung berapi, karena adanya pergerakan lempeng-lempeng tersebut yang setiap detiknya bergerak. Selanjutnya, mengapa di Kalimantan tidak ada gunung berapi? Kita bisa lihat dari peta ini, mengapa sih di Kalimantan tidak ada gunung berapi? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi, di Kalimantan tidak ada gunung berapi karena Kalimantan tidak dilewati oleh lempeng-lempeng tiga lempeng besar tadi. Yang ada di Kalimantan, bencana yang sering terjadi adalah tanah longsor, banjir, dan juga kebakaran. Kenapa? Karena di Kalimantan memiliki tanah gambut yang memiliki kandungan di mana tanah tersebut susah untuk dipadamkan ketika terjadi bencana kebakaran. Oleh sebab itulah mengapa di Kalimantan ketika terjadi bencana kebakaran akan sulit untuk dipadamkan. Nah, setelah kita tahu potensi-potensi bencana yang ada di Indonesia, maka kita harus tahu dong gimana cara penanggulangan bencana tersebut. Oke, kita pernah dengar pasti apa yang dinamakan mitigasi bencana. Ada yang tahu apa sih mitigasi bencana itu? Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, mulai dari pencegahan sebelum bencana hingga terjadi penanganan setelah bencana terjadi. Mitigasi bencana ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk mitigasi bencana ini? Yang pertama adalah pra-bencana. Pra-bencana adalah kegiatan atau tindakan yang kita lakukan sebelum terjadinya sebuah bencana. Kita harus mempersiapkan dulu sebelum terjadinya suatu bencana. Kemudian saat bencana. Saat bencana adalah tindakan yang kita lakukan ketika atau saat terjadinya bencana. Apa sih yang kita lakukan ketika adanya bencana? Nah, itu kita harus juga tahu. Kemudian yang terakhir adalah pasca bencana. Pasca bencana adalah tindakan setelah terjadinya bencana. Kita harus melakukan apa saja untuk mengembalikan sesuatu yang hilang ketika terjadi bencana. Kenapa sih kita harus mempersiapkan hal tersebut lebih awal? Karena kita tidak tahu kapan terjadinya sebuah bencana, sehingga kita harus antisipasi dalam hal tersebut. Kemudian apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, rencana darurat. Yang kedua, pertolongan pertama. Yang ketiga, informasi kontak penting. Persiapan sebelum bencana atau pra bencana. Yang pertama adalah rencana darurat.
Nah, kita harus menentukan dulu nih di mana titik kumpul untuk keluarga ketika terjadi bencana. Maka salah satunya adalah ketika ada di rumah kita harus tahu titik kumpul yang aman ketika terjadi bencana untuk berkumpulnya keluarga. Yang kedua adalah rute evakuasi, di mana jalur ini digunakan untuk kita amankan diri dari bencana dengan cepat, yaitu jalur evakuasi. Kita harus menentukan di mana sih jalur-jalur yang cepat gitu. Kemudian kit pertolongan pertama. Kit pertolongan pertama ini apa saja sih? Siapkan kotak dengan perlengkapan dasar seperti air, makanan yang tahan lama, obat-obatan, lampu, dan juga baterai cadangan. Kemudian juga ada dokumen penting. Simpan salinan dokumen penting di tempat yang mudah diakses. Seperti apa? Seperti akte, identitas, dan juga asuransi. Nah, jika memungkinkan kita ketika terjadi bencana untuk mengambil dokumen penting dan kit pertolongan ini, segeralah ambil karena ini adalah dokumen-dokumen yang penting nantinya ketika dibutuhkan setelah terjadinya bencana. Yang kedua adalah tindakan saat bencana. Kita harus tahu dulu nih apa sih bencana-bencana dan apa sih akibatnya dan bagaimana kita harus menanggulanginya. Yang pertama adalah gempa bumi. Ketika terjadi gempa bumi, kita harus berlindung ke bawah meja atau yang kokoh. Kalau memungkinkan, kita bisa lari ke tempat yang lebih aman. Kemudian kalau misalkan terjadi banjir, pindah ke tempat yang lebih tinggi. Jangan menyeberangi jalan yang terendam air. Kemudian bencana kebakaran. Gunakan penutup hidung dan juga mulut keluar dari bangunan dengan cepat dan jangan menggunakan lift. Kemudian angin puting beliung, masuk ke ruang yang tidak memiliki jendela seperti ruang bawah tanah dan jangan berada di luar atau di kendaraan. Nah, tindakan-tindakan yang saat bencana ini bisa kita lakukan ketika kita punya edukasi. Oh, ketika terjadi bencana gempa, apa sih yang harus kita lakukan? Ketika terjadi kebakaran, apa sih yang kita lakukan? Itulah pentingnya edukasi mitigasi bencana pada saat bencana. Tindakan setelah bencana terjadi atau pasca bencana. Yang pertama adalah cek kondisi keluarga atau rumah. Ketika kita terjadi bencana, otomatis kita akan lari. Setelah bencana sudah reda dan memungkinkan untuk kita kembali ke rumah, maka kita harus cek dulu nih gimana keadaan keluarga dan juga rumah. Kemudian laporkan kepada pihak berwenang. Hindari area berbahaya untuk mengurangi atau mengantisipasi terjadinya bencana susulan. Kemudian juga jauhi area yang masih berpotensi bahaya seperti kabel listrik yang putus. Setelah terjadinya bencana, pasti kita memiliki trauma bencana. Otomatis gimana sih caranya kita mengatasi trauma tersebut? Yang pertama, bicara dan dukungan emosional. Bicara diskusi dengan anggota keluarga atau teman. Cari bantuan profesional jika diperlukan seperti konselor. Kemudian, kegiatan relaksasi juga memungkinkan untuk mengatasi trauma bencana. Teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi. Lakukan aktivitas yang menyenangkan untuk mengurangi stres. Kemudian, selanjutnya adalah edukasi dan latihan. Yang pertama adalah simulasi bencana. Ikuti latihan evakuasi dan simulasi bencana di sekolah atau komunitas. Hal ini sangat bermanfaat untuk apa? Ketika terjadi bencana, kita tahu tindakan yang dilakukan sebelum sampai setelah terjadinya bencana. Kemudian pendidikan, pelajari tentang resiko bencana dan cara menghadapi setiap jenis bencana. Hal ini akan membantu kita dalam saat terjadi bencana, sehingga mengurangi resiko kecederaan atau trauma saat bencana. Kemudian keterlibatan keluarga, ajak semua keluarga terlibat dalam persiapan dan latihan bencana. Kenapa? Karena bukan hanya kita yang butuh simulasi bencana atau mitigasi bencana. Keluarga juga harus tahu nih gimana caranya mitigasi bencana yang benar agar mengurangi resiko cedera dan juga trauma bencana. Nah, kesimpulan dari mitigasi bencana ini apa aja sih? Yang pertama, persiapan bencana yang baik menyelamatkan nyawa. Kedua, tindakan tepat saat bencana sangat penting untuk keselamatan. Yang ketiga, dukungan emosional juga diperlukan setelah bencana. Oke, sekian pemaparan dari materi mitigasi bencana kali ini. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.